rasa perseteruan antara grup Sayyidina Utsman dan Ali ini terus membara. Dan grup Sayyidina Ali dengan grup Muawiyah ini membara, maka pecahlah kemudian umat Islam. Pecahan pertama namanya Syiah. Syiah ini yang pro Sayyidina Ali lahir batin. Syiah ini dijiwai oleh politik lebih banyak daripada dijiwai oleh agama. Karena apa? Karena Syiah berpendapat khalifah yang 4 itu sebenarnya cuma 1, yakni Ali. Jadi Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman itu nyerobot haknya Sayyidina Ali. Yang kedua, agama Islam, agama ya, dan umat Islam hanya sah dipimpin oleh keturunan Rasulullah yang lewat Sayyidina Ali. Padahal putri Rasulullah kan tidak cuma Fatimah, tapi ini hanya yang lewat Fatimah. Fatimah itu istri Sayyidina Ali, menurunkan Hasan dan Husain. Ini terus ke bawah. Ini yang berhak menginterpretasikan Islam dan memimpin khilafah Islamnya. Selain itu batal, tidak boleh. 3, dengan demikian maka terjadi caci maki luar biasa kelompok Syiah ini dengan kelompok Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi di dalam pelajaran Syiah itu mencaci maki khulafa yang 3 itu hukumnya wajib. Sampai saya kemarin ke Iran, itu anak-anak Qum, kamu pernah dengar kota namanya Qum? Qum itu kota suci orang Syiah di Iran. Kalau kota suci di orang Syiah di Irak itu Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Hasan Husain. Di kota Qum itu, saya tadi bicara apa tentang Qum tadi? Di kota Qum itu ada universitas khusus Syiah yang diajarkan pertama kali itu membenci 3 khalifah ini. Sehingga kalau nun sewu, kalau dia mau ke belakang, mau buang air besar, itu dia bilang saya mau ke Abu Bakar Siddiq. Jadi begitu ditanamkan kebencian. Jadi Syiah itu dibangun di atas kebencian dan fanatisme. Ini kelompok ini besar sampai sekarang Syiah. Lalu kelompok yang netral, jadi tidak pro Sayyidina Ali, tidak pro Utsman, tidak pro Muawiyah. Ini namanya jumhur. Jumhur itu bahasa Indonesianya mayoritas. Jumhur. Jadi yang mayoritas itu netral. Artinya membedakan antara fenomena kepentingan politik, rebutan khilafah, dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ini kemudian menjelma menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah itu adalah orang yang ahli, orang yang mengikuti. Ahli di sini mengikuti. As-sunnah ay sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ikut orang.
Tidak ikut Sayyidina Ali, tidak ikut Utsman, tapi ikut sunnah. Lah kemudian belakang hari nanti setelah masa tabi'in itu ditambah dengan wal jamaah. Itu belakangan. Asalnya cukup ahlus sunnah. Nah, jamaah ini yang dimaksud apa? Jamaah adalah sikap yang sama terhadap empat khalifah itu, dan seluruh sahabat Nabi tetap dihormati dalam equality, di dalam kesejajaran. Wa makhtalafa anhum naskut. Perkara mereka bertikai, oyo-oyoan khilafah, itu kita nggak komentar. Tidak komentar. Biarkan itu menjadi fenomena sejarah. Biarkan Allah yang menilai, bukan kita yang. Ini basis pemikiran Ahlus Sunnah. Nah, di dua pertentangan ini lahir orang yang frustrasi, namanya Khawarij. BSH, barisan sakit. Wis gak ali-alian, gak osman-osmanan, semuanya brengsek, rebutan, badokan, kira-kira begitu. Maka menjadi orang ekstremis, orang yang sangat membenci semuanya. Jadi dia tidak sana dan tidak sini itu bukan berarti netral, tetapi memusuhi sana, memusuhi sini. Pokoknya liyane awake salah. Ini Khawarij. Nah, wong sing duduk Khawarij sah untuk dibunuh, halalan thayyiban. Jadi kamu bisa membayangkan ya betapa hegemoni politik terhadap pemikiran keagamaan, luar biasa. Nah, ada lagi kelompok intelek, elit yang merasa dia paling pinter lah di kalangan orang-orang ini, golongan-golongan intelektual menurut dia. Ya intelektuale nalika iku durung ana sekolahan ngono. Jadi kelompok GR lah, ini kelompok Gegeden Rumangsang, mendirikan lagi kelompok dinamakan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya letterlek eksklusif, i'tizal. Bukan azl loh ya. Kalau azl itu sebelum keluar dicabut dulu, itu azl. Ini yang enggak ngerti diam saja, jangan ketawa. I'tizal. Nah, ada yang orang yang putus asa. Nah, udahlah, saya enggak punya pendapat. Pokoknya semua itu sudah kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemes dia sudah. Dah mikir wis gak gaduk, apa-apa larang ngono ngene, ngono. Pemimpinnya ruwet gini-gini, ono pemimpin demo kono demo kene, wis ndak ngerti sudah, wis paten zamane ngene. Zaman edan nek ora edan ora ketuman, saiki wis wani edan iku isik ora ketuman. Kalah karo sing super edan. Di edan itu juga ada klasifikasinya. Ada edan top, ada edan cukupan, ada yang antri jadi orang edan. Kelas. Namanya Jabariyah. Nah, dah. Terus asal ya. Ada orang yang mengharapkan ini semuanya lewat, toh nanti akan ada pemimpin betulan, bukan pemimpin yang kisruh seperti ini. Dia mau PKB, ngono kok lah ono pemimpin sing alamiah, ngono kira-kira. Saya sudah putus asa, ini kok gak islah-islah, ini gimana ya? Ya seperti itu pikirannya. Nah, mendirikan kelompok namanya Murji'ah.
Nah, masing-masing kelompok ini kemudian pecah lagi. Kelihatannya ketika masih hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqah. Kulluhum finnar illa wahidah ahli sunnati wal jamaah. Wa sastarikul yahud ila ahad wa sab'ina firqah. Wa sastarikun nasara ila isnai wa sab'ina firqah." Dulu orang Yahudi pecah pemikirannya menjadi 71 kelompok. Orang Nasrani jadi 72. Saya tidak tahu 72 yang dimaksud di dalam hadis ini bagaimana. Karena sekarang sekte di Nasrani itu Protestan saja itu lebih 700 sekte. Ya, yang saya tidak tahu yang dimaksud 72 ini kelompok mana, apa paling bawah, apa yang di tengah. Islam itu pecahnya 73. Nah, Ahlus Sunnati wal Jamaah ini selamat bukan karena namanya, karena amalnya memang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini selamat diklaim sebagai nama, itulah. Jadi apakah orang NU itu mesti masuk surga? Ya ndelok kelakuane. Sekalipun dia mengusung ahli sunnah wal jamaah in the name. Nah, yang dinilai Allah kan in actionnya. Apakah dia ahli sunnah atau tidak ahli sunnah substansial. Itu. Nah, mulailah pertama kali setelah masuk periode tabi'in, kebutuhan orang Islam pertama kali adalah masalah hukum. Karena tanya kepada Rasulullah sudah tidak bisa. Tanya kepada sahabat yang menangi, ngerti kamu yang menangi, yang apa? Semasa dengan Rasulullah sudah tidak ada. Maka dia harus tanya kepada ahlul halli wal aqdi, para orang ulama yang bisa mengurai dan menyimpulkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai timbul ijtihad, bagaimana mengurai Quran dan hadis menjadi hukum positif siap pakai. Hukum positif siap pakai itu namanya fikih, ilmu fikih. Karena orang Islam mesti tanyanya ini boleh apa tidak boleh, Kiai, ini boleh apa tidak boleh, Buya, kan gitu. Ini halal apa ini haram, kan itu yang ditanyakan dulu. Maka karena kebutuhannya itu, maka hukum yang ilmu yang tampil duluan sebelum ilmu yang lain adalah ilmu hukum Islam. Sekalipun Islam kan isinya bukan hanya hukum, ada tasawuf, ya, ada mujahadah, ada falsafah, ada macam-macam. Tapi kebutuhan pokok ketika itu fikih. Maka berdasarkan kebutuhan itu lahirlah tokoh-tokoh. Pertama kali adalah tokoh fikih, karena sesuai dengan kebutuhan. Seorang yang bersekte lain ini tadi fikihnya sendiri-sendiri. Misalnya kalau ahli sunnah wal jamaah itu lahir mazhab fikih ada 11 mazhab, tapi yang terkenal 4 saja. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kenapa kok 4 yang terkenal? Karena yang 7 yang lain itu tidak punya teori ijtihad.
Hanya fatwa ini halal, ini haram, tapi tidak ada frame of thinking-nya. Paham ya kamu? Frame of thinking ini yang disebut manhaj di dalam Islam. Ini tidak ada manhajnya, maka gampang tenggelam. Tapi yang ini, yang 4 ini dia punya frame of thinking sehingga bisa dikaji. Kenapa dia kok pendapat ini halal, ini haram, ini makruh dan sebagainya? Itu ada kerangkanya, dan kerangka ini dikembangkan oleh para pengikut-pengikutnya sampai sekarang. Nah, yang masuk di Indonesia terbanyak adalah mazhab Syafi'i. Tetapi yang dibaca oleh orang Indonesia itu bukan langsung kitabnya Syafi'i, namanya, enggak. Kitab yang disusun oleh pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Itu sudah tidak ada manhajnya. Ya, pokoknya fatwa ini itu. Ya, kitab yang dikaji Fathul Qorib, naik lagi Fathul Muin, naik lagi Fathul Wahab, ya. Atau itu tidak langsung dikarang oleh Imam Syafi'i. Nah, pertama kali yang lahir adalah Imam Hanafi tahun 81 Hijrah atau 700 Masehi. Beliau lahir di Kufah. Kufah itu mana, tahu kamu? Kufah itu sekarang ikut negara mana? Irak. Jadi Kufah itu Irak Selatan, yang digempur kemarin itu sama Amerika Serikat itu. Amit-amit lah Amerika Serikat. Nah, kemudian setelah itu coba perhatikan, Sayyidina Ali wafat 40 Hijrah. Imam Hanafi lahir 81 Hijrah. Artinya dari kekosongan Sayyidina Ali sampai lahir mazhab itu 41 tahun kemudian. 41 tahun kemudian. Jadi fase antara Sayyidina Ali sampai lahirnya Imam Hanafi ini penuh pertentangan dan mazhab kecil-kecil yang punya fatwa sendiri-sendiri. Yang kedua, Imam Malik, Imam Hanafi tadi nama aslinya Abu Nu'man bin Sabit. Jadi Nu'man bin Sabit. Ini tadi lahirnya tahun berapa tadi? Ini seorang khalifah Bani Abbas. Jadi Bani Umayyah itu tidak lama, ya, dia segera jatuh, kemudian pindah ke Baghdad. Nanti saya akan beritahu itu. Kira-kira 12 sampai 13 tahun aja umurnya Bani Umayyah. Umurnya Daulat Umayyah, kemudian pindah, dikalahkan oleh Daulat Abbasiyah, pindah lagi pemerintahan Islam bukan di Damaskus tapi di Baghdad. Nah, di Baghdad inilah lahir Imam Nu'man bin Sabit. Karena Nu'man bin Sabit ini lahir di ibu kota negara, berarti kan orang kota ini, bukan desit ini. Jadi Nu'man bin Sabit itu bukan seperti Kedung Kandang, ya, Bulu Lawa. So ini orang metropolitan. Nah, di situ banyak ilmu-ilmu, teknologi sudah jalan. Sehingga Imam Hanafi ini rasional. Jadi kalau ada hadis yang dhaif, beliau lebih mendulukan akal sehat. Al-aqlus salim fauqal hadisid dhaif. Jadi kalau ada hadis tapi meragukan, sudah kita pakai logika aja. Ini menurut Imam Hanafi, karena itu memang daya intelek. Oleh karenanya
pengikut-pengikut Imam Hanafi itu pada umumnya orang-orang rasional. Kemudian ada Imam Anas bin Malik. Ini lahirnya 12 tahun setelah Imam Hanafi. Anas bin Malik ini yang disebut Imam Malik. Tahun 93 Hijrah. Tadi kan tahun 281 Hijrah. Dan wafat tahun 179 Hijrah. Jadi umurnya 7 ditambah 79 86. Kalau Imam Hanafi ini 81 sampai 150. Jadi 69 tahun. Nah, Imam Malik itu rumahnya di Madinah, bukan di Baghdad. Nah, karena di Madinah, maka tempatnya hadis, tempatnya Quran kan di situ. Jadi misalnya dia mau cari hadis, beliau mau cari penafsir-penafsir dari sahabat, itu lebih gampang karena dulunya zaman Rasulullah hidupnya itu di Madinah. Jadi numpuk hadis di situ. Maka disebut Imam Malik ini ahli hadis. Bukan ahli rasio. Bukan ahli ra'yi, tapi ahlul hadis wal asar. Di pemikiran itu belakang aja. Kalau memang Quran tidak ada, cari di hadis. Sekalipun dhaif itu lebih didulukan daripada rasionya. Kalau hadis sudah dhaifnya tidak ada, dia ambil pendapat ijma'us sahabah, karena sahabat dulu hidupnya di Madinah Al-Munawwarah. Maka konservatif ini. Siapa ini? Imam Malik ini termasuk konservatif. Pikirannya tekstual. Nah, sementara Imam Hanafi tidak bisa dong tekstual, kon tempatnya di mana? Di Baghdad, penuh dengan orang-orang intelek, berdiskusi, jauh dari sumbernya hadis. Jadi hadis itu yang pokok-pokok saja yang masuk Baghdad. Nah, tapi kalau di Madinah kan stoknya memang di situ. Misalnya Malang, itu kalau tembakau kan ya secukupnya. Tapi kalau Madura kan memang tempat gudangnya tembakau. Jadi ampeknya ada di sana. Ya ini sama, gambarannya itu sama seperti zaman Imam Malik. Kemudian ada ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i itu nama neneknya, kakeknya. Ayahnya sendiri namanya Muhammad Idris. Namanya sendiri Imam Syafi'i itu Abu Abdillah. Nah, Imam Syafi'i ini lahirnya persis tahun wafatnya Imam Hanafi. Tahun berapa tadi? 150. Coba, bagaimana Allah mengatur itu? Di sana padam lampu, di sana hidup lampu yang di sini. Lahirnya itu di Palestina. Tapi umur 2 tahun sudah dibawa ke Mekah oleh ayahnya. Umur 7 tahun hafal Quran. Nah ini ajaib. Ini bedanya sama Syafi'i sekarang di situ. Mana? Sini ada Syafi'i. Nah, Syafi'i saikin dua bleke amit-amit ya. Itu Imam Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini umur 17 tahun beliau sudah menjadi mufti di Masjidil Haram. Umur 17 tahun, bayangkan sudah mau mufti. Nah, umur 19 tahun, kalau sekarang ini kan baru keluaran aliyah ya, berangkat ke Madinah ngaji sama Imam Malik. Ngaji sama Imam
Imam Malik. Ketika itu Imam Malik sudah umur berapa ya? Pada tahun 1500 Hijrah. Wafatnya Imam Malik itu 179. Jadi ketika Imam Syafi'i ke Imam Malik itu 29 tahun sebelum wafatnya Imam Malik. Ngaji kisah. Malik. Jadi Imam Malik lahir tahun 93, berarti ketika 150 umurnya 57 tahun. Jadi Imam Malik umur 57 tahun, Imam Syafi'i umurnya 19 tahun. Setelah 2 tahun menjadi mufti di Masjidil Haram, pergi ke Madinah ngaji sama Imam Anas bin Malik. Salah satu kitab yang sangat terkenal ini kita teruskan aja, karena kemarin saya sudah tidak ngaji, ini didobel. Ada tirasah nih sekarang enggak? Kalau enggak ada kok semangat gitu. Nah itu ada kitab susunannya Imam Malik namanya Muwatta. Itu hadis, kitab hadis. Disusun sendiri, hadis ini sudah diseleksi oleh Imam Anas bin Malik. Kitab itu namanya Muwatta. Imam Syafi'i datang di Imam Malik, ditanya sama Imam Malik, Syafi'i, kamu kesini mau apa? Saya kesini mau belajar mengaji. Kamu sudah pernah belum membaca kitab Muwatta? Jawabannya Imam Syafi'i, sudah 2 tahun ini saya hafal isinya. Ya kaget Imam Malik ini kok saya sendiri belum tentu hafal nih orang. Hafal isinya. Jadi kira-kira memorinya Imam Syafi'i itu seperti komputer gitu. Jadi sekali diketik masuk, kalau tidak di-delete tidak hilang-hilang gitu, kira-kira begitu. Memori yang luar biasa. Karena bersih, nuraninya itu bersih. Kalau nuraninya kotor kan gak bisa nempel karena kena bolot di sini kan. Nggak bisa nempel, ini cepet pikun orang begini ini gitu. Memorinya jelek. Ini memorinya luar biasa. Ngaji di Imam Malik itu cuma 2 tahun. Dia ingin pindah ke Baghdad, pamit sama Imam Malik. Karena saya sudah khatam di sini, tadi cari S1 ke S2 kan gitu deh. Cari doktornya di Baghdad kira-kira gitu. Nah, Imam Malik ini alim, sufi dan kaya. Kaya Imam Malik. Yang miskin itu Imam Syafi'i itu miskin. Tidak punya apa-apa kecuali yang dipakai dan yang dimakan. Sudah Imam Syafi'i miskin. Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya tentang kemiskinannya, jawabnya, bagaimana Imam Syafi'i yang sealim ini kok miskin? Jawabnya Imam Syafi'i, Allah sedang memberi rahmat saya dengan cara tidak membebani saya hisabnya harta benda dan pakaian. Jadi bedanya dengan Syafi'i yang sekarang. Jadi diberi miskin itu alhamdulillah saya tidak punya lagi tanggungan berat hisabnya harta benda, sehingga cukup masuk kepada keilmuan saja dan ibadah. Nih Imam Syafi'i. Ketika sampai di Imam Malik itu kaya. Jadi semua santrinya gratis. Kasih makan, kasih pakaian, kasih kitab. Kaya. Nanti kalau Al-Hikam ini sudah bisa menggratiskan semua, akan saya beri Al-Hikam Al-Maliki. Pakaian, makan, kitab, semua diberi seilmunya sekali. Ditanya oleh seseorang, "Loh, Imam Malik ini kaya banget ya?" Jawabnya gimana? Supaya saya mengabdi kepada Allah ini total, tuntas, kafah.
Ya pikiran saya, ya bau saya, ya harta saya, ya nyawa saya sekalian untuk Allah. Sama hebatnya nih jawabannya. Nah kalau sekarang ini kiai kok kaya, ya untuk gus-gus itu nanti kan perlu juga kan begitu. Itu beda ya di Imam Malik. Nah ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jadi pikir bau bondo nek perlu sak nyawane pisan lillah. Jadi kan ya sama hebatnya kan, orang miskin seperti Imam Syafi'i dan orang kaya seperti Imam Malik. Berangkat ke Baghdad disangoni karena kaya. Imam Malik disangoni onta, disangoni pengawal, disangoni uang 40 dinar emas. Masih kan nih uang tuntut ilmu di Baghdad. Berangkatlah Imam Syafi'i ke Baghdad untuk mengaji kepada Imam Hanafi. Nah, sedangkan Imam Hanafi itu wafatnya tadi tahun berapa? 150. Padahal tahun 150 Imam Syafi'i kan baru lahir. Dia berangkat ke Baghdad, Imam Syafi'i umur berapa? 20 satu kan 19 ditambah 2 tahun. Ini kan baru lulus aliyah sekarang. Jadi kalau ke Baghdad itu ketemu Imam Hanafi apa enggak? Enggak. Ketemu santri-santrinya Imam Hanafi. Seperti Abu Yusuf yang terkenal. Beliau nyantri di situ 2 tahun. Padahal sudah jadi imam, sudah jadi mujtahid, ngaji untuk takribul mazahib wa muqaranatul mazahib, untuk pendekatan mazhab dan pendapat serta komparasi perbandingan. Jadi tidak mau ngeklaim pendapatnya sebagai mewakili Quran satu-satunya, tidak berani. Nah, ini kalau orang itu alim, itu mesti begitu. Tidak berani, ini pendapat saya A, Qurannya A begini, pendapat saya A aksen. Saya tidak boleh menafsikan A pangkat 2, A pangkat 3, A kuadrat dan sebagainya. Itu kalau orang alim, dia punya pendapat, tapi dia mengerti pendapat. Jadi kalau ada orang bilang kalau tidak cocok dengan pendapat saya, itu kamu keluar dari Islam, itu dia kan bersaing dengan malaikat Jibril. Berarti dia mensetarakan dirinya dengan Quran. Padahal pendapatnya itu adalah analisa dia terhadap Al-Quran. Jadi ada responsibility of knowledge, ada kejujuran ilmiah dan pertanggungjawaban ilmiah. Sehabis itu berangkat ke Mesir. Berangkat ke Mesir, keadaannya kan lain di Mesir. Di Mesir ketika itu muhafazah, jadi provinsi dari kerajaan Islam yang dulu dipimpin oleh Amr bin As pada zaman Utsman ibn Affan. Nah, sehingga di Mesir itu ada masjid besar namanya Amr bin As. Pendapat Imam Syafi'i di Baghdad dengan di Mesir itu beda, karena kondisi negara yang beda mengakibatkan ijtihad itu berubah. Padahal satu orang. Jadi kalau 2 orang pendapat 2,
itu biasa saja. Yang ruwet itu kalau ada 2 orang pendapatnya kok 3. Ini yang satu ikut siapa? Berarti ini ada yang tidak konsisten terhadap pendapat. Imam Malik yang konservatif dibandingkan dengan Imam Hanafi yang rasional, dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang moderat, menggabungkan antara rasio dengan konservasi. Nah, nanti akan kelihatan pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu pertengahan antara Imam Malik sama Imam Hanafi. Imam Syafi'i itu sangat memuji Imam Malik, dan Imam Malik sangat memuji Imam Syafi'i. Padahal lebih dari 3.500 masalah tidak sama pendapat. Jadi yang namanya menghormati itu adalah menghormati syahsiah dan muruahnya, bukan berarti tidak boleh berbeda pendapatnya. Nah, sekarang kalau Syiah tidak begitu. Syiah itu ikut orang, bukan ikut pendapat. Karena berdasarkan imamiyah itu tadi, sedikit saja menyeleweng, udah gawat Syiah. Nggak cocok dengan ayatullah gitu saja, udah bahaya udah. Kamu kalau ke Iran hati-hati, jangan panggil Khomeini jambal, ditangkap polisi. Prosone ponakamu kok celuk jambal. Harus al-Imam al-Akbar Khomeini radhiyallahu anhu. Nah, begitu bahaya. Saya ngapalkan dulu itu. Imam Khomeini, Imam Khatami, Imam Khamenei sama Khomeini beda. Ada Imam Rafsanjani, Ali Astaskhiri, segala macam. Saya hafalkan itu. Kalau saya nyebutnya keliru sangat nong lama. Anak ini kan celukane mestinya Mus Mulyadi kan celuk. Mus. Kan. Kai saya harus al-Imam al itu. Kesel lah yang musuh orang Syiah. Nah, kemudian ada imam yang namanya Imam Ahmad bin Hambal, itu lahir 164 Hijriah. Jadi 14 tahun setelah lahirnya Imam siapa? Syafi'i. Jadi ini ada 2 imam dalam 1 kurun, yakni Imam Syafi'i sama Imam Hambali, selisihnya umur cuma 14 tahun. Nah, Imam Hambali ini dilahirkan di Baghdad, ya. Tapi beliau tidak berdiam di satu tempat, tapi keliling Irak, Syria, Hijaz. Tahu Hijaz ya? Hijaz itu ya Saudi Arabia itu, Mekah, Madinah, Jeddah itu Hijaz. Yaman. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini lebih dekat dengan Imam Malik, sekalipun di dalam pelajaran usul fikih dan ilmu fikih lebih banyak membaca pendapatnya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal pendapatnya frikit itu lebih ketat, akeh harame timbang halale gitu. Lain dengan jil, itu akeh halale gak ono harame. Kabeh demokrasi halal tok. Rusak-rusak ya halal lah ya, mereka itu hak asasi manusia. Nah, ini Imam Malik. Nah, Imam Malik ini tidak ada pendapat-pendapat orisinil ya, sehingga tatbik kepada mazhab baik Imam Hanafi, Imam Malik maupun Imam Syafi'i. Tapi putus-putus, dia melakukan talfik, jadi pendapat sana, itu digabung menjadi satu, itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang spesifik sendiri itu kurang banyak. Nah, pemerintah Saudi Arabia sekarang itu banyak menggunakan mazhab Hambali ini, yang disponsori oleh Muhammad bin Bas, yang kemudian melahirkan Wahabiyah segala macam. Nah, nana sekalian, itu tadi fikih yang dimulai
tahun 81 Hijrah, tapi kan dari kelompok ahli sunnati wal Syiah yang tadi saya katakan sangat berpikir kepada keturunan dan sangat berpikir kepada kepemimpinan, itu punya fikih sendiri, tidak ikut ini imam-imamnya. Misalnya contohnya gini, di Iran itu sholatnya tidak 5 kali, 3 kali, karena zuhur sama asar dijamak dan qashar, pergi atau tidak pergi, atau ada uzur atau tidak. Nah kalau Imam Syafi'i kan menunggu kalau bepergian. Kalau Imam Hanafi menunggu kalau ada masyaqqat, kesulitan. Faktornya faktor jarak perjalanan kalau Imam Syafi'i, sementara faktor jamak dan qashar oleh Imam Hanafi karena faktor kesulitan. Jadi pendaki gunung misalnya ke Gunung Merapi, biar 5 kilo tapi dia menek tebing ya qashar, ngono lho. Nah kalau Imam Syafi'i nunggu 89 kilo, padahal sekarang 1000 kilo itu cuma 1 jam. Jadi Imam Hanafi lebih rasional. Saya itu kalau ke Jakarta berangkat pagi dari sini, habis subuh persis di Kebut. Nah, jam 6 naik pesawat. Itu jam 7 5 menit sudah sampai Jakarta. Yang saya qashar apanya? Wong belum nabrak apa-apa. Bahkan belum nabrak zuhur, duha aja belum nabrak mungkin. Sementara yang mungkin mendaki Gunung Bromo itu 5 kilo itu udah berat, mungkin sehari 5 kilo. Jadi kita sekarang umurnya pendek-pendek, umurnya orang dulu panjang-panjang, itu sudah adil. Nabi Ibrahim itu 760 tahun umumnya. Kita 1/10-nya lah. Nah, tapi Nabi Ibrahim berangkat dari Malang ke Jakarta berapa bulan, Mas? Melewati gunung, iya, melewati jalan kaki, belum ada aspal. Jadi efektivitas dan efisiensi sama. Itu. Nabiullah Adam hampir 900 tahun umurnya. Tapi bayangkan dunia ketika itu. Tolah-tolehnya tok golek enggon niku mungkin 100 tahun dhewe enggon. Sementara kita sudah tinggal ngapling sudah. Nah, jadi semuanya sudah diatur. Al-adalah itu tidak sama dengan al-musawah. Jadi persamaan itu tidak identik dengan keadilan. Yang tadi dengan keadilan adalah memberikan hak sesuai dengan haknya dalam efisiensi dan efektivitas. Saya di Iran, orang kalau wudhu di sana kakinya tidak dibasuh. Jadi kalau wudhu di wastafel aja, di keran bawah itu tidak pernah ada di sana. Karena cukup tangan, masuk itu tidak kerubyuk-kerubyuk begini. Jadi di air diginikan terus diusap dari atas ke bawah ini, seret, sak rambutnya, sak batuke gini dan aman udah. Nah baru tangan, terus kaki, rambut ikut muka tadi. Terus itu sepatu tidak usah dicopot, cukup gini aja diusap sepatunya seperti nyemir itu dari depan langsung ke belakang, udah selesai. Salatnya zuhur, asar, maghrib, isya. Sujud di karpet tidak sah. Sujud itu harus di batu atau di kayu. Jadi ini kalau di tegel boleh karena dianggap batu. Dia tidak tahu kalau ada tegel plastik, tidak tahu dia. Tapi harus di batu. Sehingga di musola-musola itu yang ada karpetnya, kan kaya sekarang itu Iran, jadi semua ada karpetnya. Nah, kalau ada karpetnya itu di tempat seperti ini ada disediakan batu-batu kira-kira segini-segini, banyak sejumlah jamaah. Jadi kalau mau sholat ambil satu, diletakkan di sini, sujudnya harus persis batu itu. Kalau ndak persis kena ireng ya kudu diajak nang ini. Nah, afdalnya batu ini dari Karbala. Nah, tempatnya Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi dari debu yang dicetak, apa dari
marmernya, yang orang yang kaya-kaya pakai akik yang mahal itu. Bayang nek akik sakmene piro regane. Atau kayu boleh untuk sujud, tapi kayu yang tidak bisa dimakan. Jadi seperti kayu mangga, enggak boleh karena mangganya bisa. Ya kayu jati, nah karena tidak bisa dimakan. Dia lupa kalau ada orang geragas, buah jati juga dimakan. Jadi begitu, jadi ruwet gitu loh. Ini kok ibadah aja kok sulit banget gitu. Dan kalau ada ini jatuh gitu ya, misalnya jatuh gini. Kalau kita kan ya Allah atau innalillahi wa inna ilaihi, orang si Anda sih jatuh ya Ali begitu. Enak yang jadi nama Ali di sana disebutin orang. Saya pikir ini gimana? Terus banyak juga yang paling top itu kawin. Nah, kawin ndak usah saksi, ndak usah wali, asal ada MOU, Memorandum of Understanding, beres lah. Ya ini yang disukai orang Syiah itu ininya. Itu. Dan Syiah memperkenankan orang kawin kontrak dengan jangka waktu. Kalau kita kan tidak boleh. Kalau kita kawin ya sudah kawin aja, kemudian perkara cerai itu masalah tersendiri. Tapi kalau di Syiah cerai itu bisa diprogramkan. Bahwa program tahun sekian bulan ini cerai, ya tanda tangan cerai. Jadi beda jauh. Yang paling beda adalah sistem pemerintahannya ini, frigid ya, sulit dia akan menerima di luar imamah. Tapi di Iran itu demokratis, pemilihan presiden, pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Itu melewati rakyat, tetapi posisi eksekutif itu tetap di bawah mullah, di bawah hujjatul Islam, dan di bawah ayat Allah. Ini struktur demokrasi. Jadi memang berat Syiah. Nah, Syiah ini karena begitu bedanya dengan yang lain, dia tidak gampang dia tidak gampang membuka diri. Misalnya anak Indonesia yang sekolah di KUM itu 250 orang. Itu sudah di brainstorming sudah. Sudah kalau uangnya jatuh sudah panggilannya sudah ya Ali. Repot. Ini nanti kalau pulang ke Indonesia dia mesti mengembangkan Syiah. Nah, dia tahu bahwa pengembangan Syiah tidak gampang. Maka ada penantian, kamuflase penantian yang namanya taqiyah. Taqiyah itu kan bahasa Arab, artinya kewaspadaan. Tetapi taqiyah dalam arti taqiyah dalam arti Syiah itu menyembunyikan diri karena kondisinya belum memungkinkan. Oleh karenanya orang yang sudah alim di Syiah, dia mesti alim juga tentang ahli sunnah untuk menjaga taqiyah ini tadi. Nanti kalau ada kesempatan, nah baru ada seorang tokoh Syiah ketemu saya di Teheran. Dia mengajar di negeri Belanda. Tidak dapat kesempatan untuk mengemukakan Syiahnya ini karena di Belanda itu orang Syiah dicurigai. Akhirnya ya disimpan aja Syiahnya sampai mau mati tua itu gak metu-metu taqiyahnya tidak selesai. Nah terus untuk apa saya bilang? Ya itulah risiko dari ajaran Syiah. Jadi selama di Belanda lebih 24 tahun dia belum bisa mengeluarkan Syiahnya. Sekarang dia kembali ke Teheran untuk melanjutkan mengajar. Ini sudah yang dikirim ke luar negeri itu sudah kelas-kelas yang elit, kelas-kelas yang tinggi. Nah, masing-masing orang Syiah itu harus ada imamnya. Kalau enggak sah juga dia. Jadi kalau anak-anak kita belajar di KUM gitu, di luar sekolahan dia harus cari mullah siapa yang ditakliti gitu, untuk nasab itu tadi, nasab keilmuan. Jadi kalau di NU itu ya seperti cari mursyid lah gitu. Nah, Syiah ini sekarang yang terbanyak tentu di Iran, dan di Irak Syiah itu 60%.
yang 35% Sunni, yang 5% Kurdi. Kalau di Iran full Syiah, kecuali beberapa aja. Nah, kemudian hukum yang tadi saya sebutkan adalah menjadi kebutuhan pertama pada 40 tahun pertama setelah wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekte-sektenya seperti itu yang lebih banyak didominasi politik sebagai pemicu daripada agama, tetapi pemicu politik ini kemudian mengakses kepada masalah-masalah agama. Itulah yang terjadi di dalam sejarah Islam. Nah, bagaimana nanti kita tentu pelajari ahli sunnah wal jamaah dulu. Bagaimana cara berpikir para mazhab-mazhab ini nanti kita terangkan. Nah, ini kan baru mazhab fikih, sedangkan Islam kan isinya bukan cuma fikih. Maka di belakang nanti akan tumbuh ilmu kalam, tumbuh ilmu tasawuf, tumbuh ilmu hadis, tumbuh ilmu tafsir dan sebagainya yang kemudian tumbuhnya ini sendiri-sendiri. Nah, karena sendiri-sendiri mereka merasa alim sendiri-sendiri dan merasa bersaing sendiri-sendiri antara berbagai macam disiplin ilmu itu, baru kemudian 300 tahun kemudian di Baghdad juga ilmu-ilmu disatukan pada zaman Imam Ghazali radhiyallahu